Halo semuanya. Situasi di Indonesia sedang agak gelap secara harfiah. Orang-orang menggunakan istilah Indonesia gelap, dan ini bukan cuma soal tagihan listrik. Ini tentang langkah-langkah penghematan baru dari Presiden Prabowo Subianto yang membuat semua orang merasa terjepit. Bayangkan memulai tahun baru dengan meriah, kembang api menerangi langit dan semua orang merayakan. Itulah Jakarta di malam tahun baru. Beberapa minggu kemudian, pemerintah tiba-tiba mengerem mendadak. Presiden Prabowo memutuskan untuk memangkas anggaran di semua sektor. Kementerian diperintahkan untuk berhemat, dan itu berarti ada perubahan serius dalam cara kerja pemerintahan. Pestanya resmi berakhir. Tapi ini bukan hanya tentang menghemat uang, kan? Istilah Indonesia gelap menggambarkan perasaan ketidakpastian, seolah-olah segala sesuatunya lebih redup daripada sebelumnya. Ini temeng bercernik hidup jadi selanjutnya dan bagaimana perubahan ini berdampak pada kehidupan setiap orang. Jadi seberapa besar penghematan yang kita bicarakan di sini? Menteri Keuangan, Sri Mulyani, tidak main-main. Perlengkapan kantor dipangkas hingga 90%. Upacara dan pesta mewah hilang, dikurangi hampir 60%. Bahkan perjalanan dinas dan rapat-rapat harus dikurangi secara signifikan. Kita tahu ini serius ketika bahkan pemerintah tidak mampu membeli staples. Kementerian BUMN, mereka benar-benar menjalankan pesan ini dengan serius. Mereka memutuskan untuk meredupkan lampu di gedung besar mereka. Dari jam 5 sore sampai jam 7 malam, lobi dan lantai dasar menjadi sedikit lebih gelap. Menteri BUMN Erick Thohir bahkan bercanda tentang mengganti jendela kaca dengan panel surya. Ya namanya juga lagi susah kan? Tapi serius teman-teman, ketika pemerintah mulai meredupkan lampu, kita tahu situasinya sedang genting. Ingat perayaan malam tahun baru yang saya sebutkan tadi? 800 drone menerangi langit Jakarta. Itu adalah pertunjukan yang spektakuler, tanda kemajuan dan harapan. Tapi sekarang rasanya seperti dunia yang berbeda dari suasana saat ini. Kontras sekali bukan? 1 menit kita merayakan dengan kembang api, dan menit berikutnya kita disuruh mengencangkan ikat pinggang. Tidak heran orang-orang merasa sedikit bingung, bahkan sedikit kecewa. Dan ini bukan hanya soal simbolismenya saja. Pemotongan anggaran ini memiliki konsekuensi nyata. Orang-orang khawatir tentang pekerjaan mereka, tentang masa depan mereka. Mereka bertanya-tanya apakah langkah-langkah ini benar-benar diperlukan, atau hanya cara bagi pemerintah untuk menyelamatkan muka. Masalahnya, situasi Indonesia gelap ini bukan hanya tentang lampu pemotongan anggaran atau bahkan ekonomi. Ini tentang rasa ketidakpuasan yang semakin besar terhadap pemerintah. Orang-orang merasa tidak didengar, diabaikan. Dan ini bukan hanya tentang pemotongan anggaran. Ada masalah lain yang mendidih di bawah permukaan. Pelatih tim nasional sepak bola dipecat, ada masalah dengan pembayaran asuransi, dan kemudian ada Presiden Prabowo yang bertemu dengan Hakim Mahkamah Agung. Semua ini menambah perasaan bahwa ada yang tidak beres. Frasa Indonesia gelap adalah cara bagi orang-orang untuk mengungkapkan rasa frustrasi mereka, kecemasan mereka tentang masa depan. Ini adalah seruan minta tolong permohonan agar pemerintah mau mendengarkan.